Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam kegiatan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Saya Rusdi dari SMA 4 Maros. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi turunan fungsi inverse trigonometri. Nah, adapun tujuan kita pada pertemuan kali ini itu ada dua ya. Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran ini diharapkan peserta didik memiliki kemampuan dalam menentukan turunan fungsi inverse trigonometri. Kemudian yang kedua, diharapkan juga memiliki kemampuan dalam menjelaskan turunan fungsi inverse trigonometri. Oke, ini tujuan kita pada pertemuan hari ini. Oke, baiklah kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu materi-materi atau konsep-konsep pendukung di materi ini itu ada beberapa. Yang pertama, turunan fungsi trigonometri. Ya, ini konsep ini harus diingat kembali sebagai dasar untuk bisa memahami materi kita hari ini. Yang kedua adalah konsep teorema Pitagoras. Kemudian yang ketiga adalah konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, baik. Mari kita lihat yang pertama, ya, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini yang harus diingat kembali adalah turunan fungsi-fungsi trigonometri, yaitu turunan fungsi sinus, turunan fungsi kosinus, turunan fungsi tangen, kotangen X, sekan X, dan kosekan X. Nah, ini ya. Sebagai contoh, turunan fungsi sin X yaitu cos X. Kemudian turunan fungsi cos X itu adalah negatif sin X, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan Pitagoras. Nah, di sini juga ada beberapa rumus-rumus perbandingan yang harus diingat kembali, yaitu pertama perbandingan sin. Nah, kita perhatikan segitiganya. Misalkan perbandingan ya sin alfa ya, sin alfa itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Nah, secara rumus itu adalah X per Z. Begitu juga kosinus X dan tangen alfa ya. Oke. Nah, kalau sudutnya misalkan kita letakkan di sini, berarti rumusnya berubah, yaitu Y lagi sebagai sisi di depan sudut. Berarti rumus sin betanya itu adalah depan per miring atau Y per Z. Nah, inilah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian Pitagoras juga itu berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, di sini kalau misalkan di segitiga ini kita sudah ketahui dua sisi, ya, panjang kedua sisi, berarti sisi ketiga bisa kita tentukan. Nah, kalau yang diketahui adalah sisi siku-siku, berarti yang kita gunakan itu adalah rumus yang ketiga. Z sama dengan akar dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Oke ya, jadi kita perhatikan ini. Kemudian jika yang dihitung atau ingin dicari adalah sisi siku-siku, berarti kita gunakan rumus yang di ini, yang pertama atau yang kedua. Oke, ini adalah konsep-konsep pengantar untuk mendukung materi kita hari ini. Nah, ada juga konsep tambahan yaitu inverse fungsi trigonometri. Nah, oke. Baiklah, kita lanjut ke contoh soal ya. Ada beberapa contoh soal yang akan saya jelaskan di pertemuan ini. Oke, kita mulai contoh yang pertama. Di sini ada contoh ya, yaitu tentukan turunan pertama dari fx sama dengan arcus sin x ya. Nah, penyelesaiannya kita misalkan y sama dengan arcus sin x. Nah, ya ini. Kemudian dari konsep inverse trigonometri, ya kita dapatkan bahwa sin Y itu sama dengan X. Itu yang pertama.
Kemudian kita lanjutkan dengan menurunkan kedua ruas ini ya. Jadi ini adalah ruas kiri dari persamaan, ini ruas kanan. Jadi kita turunkan, yaitu turunannya sin X adalah cos Y, turunannya sin Y itu adalah cosinus Y dy. Kemudian turunannya X adalah 1 dx. Kemudian kita bawa ke sebelah ini dx-nya ya, kita pindahkan ke ruas kiri dx, jadi kita dapatkan dy dx. Kemudian cos Y kita pindahkan ke ruas kanan sehingga kita dapat 1 per cos Y. Jadi kita dapatkan persamaan baru yaitu dy dx sama dengan 1 per cos Y. Nah sekarang kita lihat ke segitiganya ya untuk mencari nilai cos Y. Nah sekarang di segitiga ini saya letakkan Y ini adalah sebagai sudut, saya letakkan di sini. Nah, dari konsep pendukung tadi, ya yang segitiga bahwa kalau Y-nya di sini, sudut siku-sikunya di sini berarti sisi depan itu adalah ini. Nah, sisi dekat atau samping daripada sudut yang bagian sini, kemudian ini adalah sisi miring. Nah, kita kembali ke ini ya, sin Y sama dengan X. Ya, sin X sama dengan X. Berarti dari perbandingan trigonometris, sin Y itu adalah sisi depan per sisi miring. Berarti sisi depannya itu adalah X, kemudian sisi miringnya itu adalah 1. Ya, dari sini. X per 1. Nah, berarti yang kita harus cari adalah sisi samping. Nah, dari teorema Pitagoras, sisi sampingnya itu kita dapatkan akar dari 1 kurang S pangkat 2. Ya, 1 pangkat 2 kurang S pangkat 2. Nah, atau yang ini ya lebih jelas. Jadi ya ini. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan nilai kosinus Y. Nah, dari sini ya, kosinus Y itu kita ingat tadi rumusnya adalah sisi dekat per sisi miring. Nah, dari gambar ini sisi dekatnya kan ini. Kemudian sisi miringnya adalah 1. Sehingga kita dapatkan cos Y sama dengan akar dari 1 kurang S pangkat 2 per 1. Sehingga kita dapat akar dari 1 kurang S pangkat 2. Jadi untuk contoh 1 ini adalah kita dapatkan turunan dari fungsi fx sama dengan arcus sin x itu adalah f aksen x sama dengan 1 per akar dari 1 kurang x pangkat 2. Nah inilah pembahasan contoh yang pertama. Oke baik, kita lanjut lagi ke contoh yang kedua ya. Nah contoh yang kedua seperti ini. Tentukan turunan pertama dari Y sama dengan arcus tangen sin X. Ya. Nah, ini sama cara dengan contoh yang pertama, yaitu Y sama dengan arcus tangen sin X. Nah, dari konsep invers fungsi trigonometri, kita dapatkan tangen Y sama dengan sin X. Ya. Nah, persamaan ini kita turunkan ya. Ruas kiri kita turunkan, ruas kanan pun kita turunkan. Nah, turunannya daripada tangen Y itu adalah secant kuadrat Y dy. Kemudian turunannya sin X adalah cosinus X dx. Nah, dx ini kita bawa ke ruas kiri sehingga kita dapat dy dx. Kemudian secant kuadrat Y kita bawa ke ruas kanan sehingga kita dapat cosinus X per secant kuadrat Y. Nah, persamaan ini ya, di persamaan ini kita akan mencari secant kuadrat Y. Nah, jadi kita buat lagi segitiga ya. Kita gambar segitiganya seperti ini. Nah, kita menentukan sudutnya. Kita letakkan sudutnya di bagian mana. Nah, untuk soal ini saya letakkan di sini ya. Berarti tangen Y. Ini ya. Nah, definisinya tangen Y itu adalah sisi depan. Berarti ini depannya sudut Y. Nah, sisi depannya berarti sin Y per 1. Berarti 1 sisi dekat. Sehingga di segitiga ini yang belum kita ketahui adalah sisi miring. Nah, dari rumus Pitagoras, kita dapatkan rumus sisi miring itu adalah akar dari 1 pangkat 2 ditambah sin pangkat 2x. Nah, sehingga dengan rumus perbandingan trigonometri untuk secant, kita dapatkan seperti ini. Sehingga terakhir kita dapatkan secant kuadrat Y sama dengan 1 tambah sin kuadrat X. Nah, hasil ini kita substitusi masuk ke sini sehingga kita dapatkan yaitu dy per dx sama dengan atau dy dx sama dengan cos x per 1 tambah sin kuadrat x. Jadi
Turunan dari fungsi Y sama dengan arcus tangen sin X itu adalah F aksen X atau Y aksen boleh sama dengan cos X per 1 tambah sin kuadrat X. Oke, inilah pembahasan contoh yang kedua. Nah, selanjutnya kita lihat latihan soal-soalnya. Dan ini dikerja di buku catatannya masing-masing. Dan di pertemuan ke depan, insya Allah kita akan bahas. Nah, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup sekian dan saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.